Ini sebenarnya singkat peta di Andalusia. Jadi Jaén, Cordoba, Sevilla, Granada, Malaga. Kalau teman-teman yang suka nonton Liga Spanyol itu mesti tahu itu ya. Ini ada, kalau saya suka Liga Spanyol pas ada Messi sama Ronaldo. Sekarang itu jarang lihat itu karena kurang menarik ini sepak bolanya ya. Ya, karena kurang ini greget gitu. Tapi sebenarnya istilah-istilah itu kan ada LL-nya. Tadi yang disampaikan bahwa bahasa Arab itu menjadi bahasa resmi di Andalusia kan. Maka selama 7 abad atau 8 abad ini kemudian menjadi kuat sekali ya bahasa dan masih sampai ini. Misal kita lihat ada El Madridista, El Clasico, El Barca, ya, Sevilla dan lain-lainnya. Jadi pusat-pusat ini itu apa Spanyol itu memang dikuasai orang Islam saat itu ya. Osasuna ini. Kalau sekarang kan. Giant ini tempatnya Ibnu Malik ini. Jadi Giant ini adalah tempatnya Ibnu Malik yang teman-teman mungkin sebagian tahulah Alfiah Ibnu Malik. Itu orang orang Spanyol. Jadi kalian kita mempelajari Ibnu Malik itu terhubung ilmu kita dengan ulama Spanyol kan itu. Nah, tapi tadi masuknya Islam ke Spanyol ini sebenarnya kalau kita kaji mungkin nanti bisa dirujuk kembali ke buku saya ya Islam Eropa itu bahwa itu tidak lepas pada masa Sayyidina Utsman bin Affan ya perluasan yang di masa Sayyidina Umar bin Khattab itu udah mencapai Mesir. Nah, ini kemudian dilanjutkan dari Mesir bertolak ke Afrika bagian utara ini ya nanti sampai di Maroko ya dan udah ada niatan saya suatu saat akan menyeberangi ini. Nah, tapi kemudian masa Uqbah bin Malik ya ini kemudian baru membangun sebuah kota baru ya di sini daerah daerah Tunisia ya yang disebut nanti Koiruan ya, Koiruan itu usaha ini. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Muawiyah ya, yang penguasa Damaskus sehingga keturunannya kemudian mampu memasukkan ini melalui Musa bin Nusair dan Tariq bin Yizad dan mampu menaklukkan Gibraltar. Nah, jadi di Gibraltar ini ada sebuah gunung seperti ini yang menjadi tempat ibaratnya delik dulu ya untuk kemudian menaklukkan Spanyol. Bahkan ada kisah yang menarik itu kan. Jadi sampai di selat ini kemudian kapal-kapal mereka dibakar. Bahkan terkenal itu ya sebuah nazar dalam bahasa Arab ada namanya syair ada nazar. Syair itu yang ya kayak pantun seperti itu. Kalau nazar itu yang seperti surat-surat itu. Jadi nazar di salah satu kutipannya itu adalah ayyuhal muslimun al-adu al-bahru wara'akum wal adu amamakum wa laysa lakum illa al-jihad fi sabilillah. Jadi lautan di belakang kalian dan musuh di hadapan kalian. Jadi tidak ada jalan pulang lagi. Jadi kecuali perang di jalan Allah. Wih, semangatnya luar biasa. Nah, dan menariknya saya kaji di buku-buku sejarah klasik, saya cantumkan di Islam Eropa juga itu, bahwa Torik itu ketika hendak menaklukkan Gibraltar ini atau Spanyol itu dia bermimpi kepada Rasulullah. Jadi dalam ini dia ngantuk dalam ngantuknya ini bermimpi bertemu Rasulullah. Nah, itu. Jadi bertemu Rasulullah dan majulah, jangan takut. Nah, ini akhirnya semangatnya semakin membara. Ibaratnya apa yang dilakukan itu direstui oleh Rasulullah. Itu saya temukan di sejarah itu ya. Pernah memang teman saya yang biasanya guide di Maroko, biasanya kan dia membawa jamaah ke Spanyol gitu ya.
pernah dia membawa Kiai Ulin Nuha Kudus itu ke Spanyol. Nah itu digaiti dia karena orang-orang yang biasanya belajar di Maroko, Tunisia itu kalau eh, jalan-jalan ya ke daerah Eropa itu, atau misal kalau ada dakwah Ramadan itu biasanya ke Eropa. Nah, kita lihat misal peradaban-peradaban ini itu yang membangun orang Islam. Ini Istana Al-Hamra. Dan ada apa je- eh, tanggul atau bendungan, bendungan air. Dan juga bagaimana mereka itu mampu membangun irigasi yang sangat luar biasa yang menyalurkan air-air dari pegunungan sampai ke kota-kota. Nah ini di era dulu ya. Padahal Eropa itu dari dulu, maksudnya terutama di Spanyol itu sering namanya kekeringan. Tapi dengan arsitek yang luar biasa, ini kemudian mereka kecukupan dengan air. Nah ini, jadi istana-istana ini masih ada. Saya lihat di situs Spanyol itu mereka menjadi kebanggaan mereka meskipun ini adalah warisan dari dunia Islam ya, dan menjadi apa kebanggaan mereka ya. Jadi sudah ada air mancur seperti ini ya, ini kan luar biasa. Sama seperti ini eh ini istana-istana Al-Hamra. Jadi bagaimana air itu mengalir kemudian terus seperti ini udah mereka temukan ya kolam-kolam. Makanya orang Eropa dulu itu tidak mengenal mandi. Nah, orang Islam itu udah mengenal mandi. Ya, jadi kolam-kolam umum ini sangat banyak sekali dulu di Andalusia yang dibangun itu untuk mandi seperti itu. Makanya misal kalau kita lihat eh, Kolosium Roma itu tidak ada kamar mandinya karena nggak mengenal budaya mandi. Sama misal kalau di kita ya beberapa dai dakwah ke Papua itu adalah dengan sabun, mengenalkan mandi dengan sabun gitu ya. Itu karena mereka tidak mengenal itu. Nah, orang Eropa dulu jarang mandi ya, sehingga kemudian dikenalkan salah satu ini adalah mandi. Istana-istana yang peninggalannya masih utuh. Nah, bahkan lihat ya, ini saya lihat situsnya itu terpapang jelas ini ya. La ghaliba illallah. Jadi ukiran-ukiran di Alhambra sangat ya nuansa Islami sendiri, Islami banget ya. La ghaliba illallah, la ghaliba illallah. Ini ya ukiran-ukiran yang sangat menarik. Lah, karena ini adalah perpanjangan dari apa? Andalusia di Damaskus, maka ketika mereka membangun peradaban di Eropa, ya, membangun peradaban di Eropa, itu mereka juga mengcopy paste peradaban yang ada di Damaskus sebelumnya. Jadi ketika 132 tahun Hijriah itu kan mereka runtuh kan, diruntuhkan Abbasiyah. Nah ini tapi kemudian Abdurrahman Ad-Dahil tadi itu mampu menaklukkan Eropa. Lah, keturunan-keturunannya itu ketika membangun itu, misal membangun Al-Hamra, tadi taman-taman, itu mengambil apa? Meniru yang ada di eh, Damaskus. Bahkan mereka juga mengambil pohon-pohon yang ada di Damaskus untuk dibawa ke sana, misal kormanya, ininya itu. Biar nuansa ininya eh, muncul, nuansa Arabnya itu juga muncul. Karena peradaban Umayyah di Andalusia dengan Abbasiyah di Irak itu tumbuh bebarengan. Tapi sayangnya ya karena tadi faktor politik itu mereka clash. Nah, dinasti. Jadi dinasti itu mereka
clash, jadi tidak akur. Jadi ini peradaban-peradaban. Tetapi dalam hal keilmuan, ini kedua-duanya ini sangat maju sekali ya, maju sekali. Sehingga dorongan ulama, dorongan pemerintah, kerjasama pemerintah dengan ulama, ini kemudian mampu memajukan peradaban itu. Baik dari, katakanlah, ilmu-ilmu agama, juga ilmu-ilmu sains. Ya, ya. Maka misal ada orang ahli musik ya, misal Al-Ghani Asfahani itu. Jadi untuk apa karya yang dihasilkan itu, wah, harganya itu buku semakin tebal, maka bukunya itu ditimbang dengan emas. Itu harganya itu seperti itu. Nah, maka ini juga bisa kita jadikan acuan bahwa kemajuan suatu negara itu ketika memang gurunya itu dihargai, maksudnya dimuliakan. Nah, kita lihat para ulama-ulama atau cendekiawan, para eh, ini apa di era-era Andalusia dan juga di era-era Abbasiyah itu mereka kaya-kaya ya. Para guru itu kaya. Ya, kalau guru kok miskin, nah ini maka negara itu masih susah majunya. Nah, ini guru atau dosen kok atau pengajar kok miskin, ini berarti belum menunjukkan kemajuan suatu bangsa ya. Ini seperti itu ya. Tapi kalau udah makmur semua, guru-guru makmur ya, ini insya Allah akan tuh maju. Tapi usaha pemerintah kita sendiri, alhamdulillah ya, sekarang itu kan banyak sekali beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, baik untuk guru ataupun untuk lainnya, dalam arti untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, baik S2 ataupun S3 ya. Saya sendiri S3 adalah beasiswa dari pemerintah Kemenak ya. 2014 dari 1.000 yang daftar, 21 yang keterima. Saya mungkin yang terakhir itu ya. Alhamdulillah keterima itu dan lanjut kuliah. Dan banyak teman-teman saya ini udah yang senior-senior udah dapat profesor ya. Yang angkatan senior saya di Kemenak gitu ya. Itu udah satu, dua, tiga yang kemarin dapat profesor. Nah ini maksudnya apa? Teman-teman juga nanti bisa ngambil. Makanya salah satu program yang kita canangkan di MIA ini, jadi akan ada pelatihan penulisan proposal, tesis, penulisan bukan kem tesis ini, penulisan proposal untuk mendapatkan biaya dari pemerintah. Biasanya di Dikti itu ada beasiswa pendanaan untuk tesis. Ya, nah ini kemarin saya contoh, misal ketika saat itu saya submit untuk penelitian, ya, alhamdulillah keterima itu ya, dibiayai 3 tahun itu. Nah, teman saya yang di ini selain penelitian juga ternyata gendol apa enggak kok gendol bawa mahasiswanya tesis. Terus dari 6 lolos 4. Jadi kalau untuk tesis tuh bisa eh, m- bisa banyak gitu ya. Terus loh, ini namanya banyak. Loh Mas, namanya do Mas. Ini jenengan kok bisa dapat banyak gimana? Oh ini tesis. Oh caranya gimana? Ini terutama yang sudah sempro dan sudah punya proposal, ini kita olah disesuaikan dengan template dikti. Alhamdulillah dapat. Kan lumayan kalau pembiayaannya dari 30 sampai 50 kan udah langsung clear kan. Hutangnya lunas ya, untuk bayar SPP udah selesai. Nah, ini saya pengen adakan pelatihan itu biar tiap tahunnya itu ada dari kita yang masuk gitu ya. Nah, jadi ini salah satu usaha pemerintah kita ya untuk memajukan pendidikan di Indonesia ya. Ya, alhamdulillah kita merasakan itu. Eh,
Setidaknya para ulama ya kemajuan peradaban itu karena ya salah satu pendidikannya, ya pendidikannya. Andalusia memang saat itu kuat sekali nilai-nilai agamanya ya, nilai-nilai keislamannya, tetapi juga mendorong untuk mengek, meng, apa, mengeksplor wawasan terkait sainsnya. Misal tadi arsitek kita lihat kan luar biasa arsitek. Pertanian di Giant atau Giant yang punyanya Ibnu Malik itu sangat maju sekali di sana. Ya, jadi karena itu ya bagaimana mengembangkan ilmu itu. Ya. Nah, begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Kita lihat misal Ibnu Rushd. Ya. Ibnu Rushd selain pakar fikih, dia itu adalah apa pakar kedokteran. Ibnu Rushd ya. Itu bisa kita lihat buku-bukunya ya. Misal At-Tib karya Ibnu Rushd ini. Begitu juga Ibnu Sina ya. Jadi orang-orang barat itu mereka itu banyak belajar di Andalus saat itu. Jadi tadi di Hamro Al-Jami Al-Hamro. Hamro. Jadi dibaca Hamra itu ya. Hamro itu merah itu ya. Warnanya memang kemerah-merahan. Nah, mereka banyak belajar di situ sehingga kemudian ya yang namanya fase peradaban itu ada yang fase pejuang, kemudian fase pembangun, kemudian fase penikmat, nah, kemudian ya generasi penghancur. Nah, generasi penghancur ya ditentukan dengan sedikitnya orang-orang yang mau berjuang. Ya. Jadi kalau kita masih banyak yang berjuang, soal kehancuran itu masih lama, gitu ya. Ya, kalau banyak yang tidak mau berjuang, nah itu peradaban itu sebenarnya seperti itu. Makanya tadi saya sepakat Pak Nuryanto bahwa yang mas tasawuf dihubungkan dengan kemunduran Islam ini ngada-ngada aja ya dalam apa ngikut-ngikuti barat apa memandang tasawuf itu mundur itu enggak karena dari dulu itu katakanlah dari awal peradaban Islam ya, antara akidah syariah dan tasawuf itu ada integrasi ya enggak bisa dipisahkan ya. Abbasiyah itu abad ketiga itu adalah tasawuf maksudnya munculnya keilmuan-keilmuan dalam tasawuf yang kan enggak ini. Nah, misal Indonesia sekarang juga ya kan banyak yang bertasawuf kan nggak mundur nyatanya kan. Justru itu menjadi salah satu solusi dalam kesehatan mental. Nah, sekarang yang menjadi masalah di pendidikan kan itu kesehatan mental. Ya. Ya, kesehatan mental kalau kunci ya sebenarnya gampang kan diajak zikir itu dan Quran itu selesai ya sebenarnya. Dan ala bidzikrillah tatmainnul qulub ini tenang ya. Ketenangan itu kan ini mental. Tapi sayangnya kan enggak itu. Nah, jadi banyak sekali para pendidik atau ibaratnya kampus-kampus yang ada di era Andalusia itu sangat banyak. Coba bayangkan dari 750 sampai tahun 1500-an. Itu kan 8 abad sendiri. Islam mewarnai peradaban di Eropa. Baru ketika mereka kalah ya tahun 1500-an itu oleh Ferdinand dan Isabella. Nah, ini barulah mereka menjelajah ke Indonesia nih. Ya. Ke Indonesia baru tahun 1510 mereka baru ke Indonesia. Ya kan? Kemudian sebelasnya jajah Malaka. Karena udah punya peradaban yang mereka senapan-senapan itu di apa eh, yang mereka ambil dari Andalusia itu. Kemudian dari Malaka ini kemudian mereka apa menaklukkan Samudra Pasai 1524. Nah, ini nanti yang kita kaji di berikutnya. Baik, ya